Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami atau bisa dibilang proyek kami, yaitu klasifikasi kanker kulit berbasis deep learning menggunakan transfer learning, FNCNet B, B0 dengan fine tuning. Sebelum memulai itu, kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri yaitu Dedi Lora Putra Prabawa dengan NPM akhir 084. Saya Rahmat Rupiansyah dengan NPM akhir 029. Dan saya Nur Rahmat Dusanto dengan NPM akhir 23. Dan saya Ahmad Firki Nasrullah dengan NPM akhir 09. Di sini untuk dari latar belakangnya itu penelitian ini juga bisa dibilang kayak fakta bahwasannya kanker kulit itu merupakan penyakit yang serius, yang dimana penyakit tersebut juga butuh dideteksi dini agar dari penyakit tersebut itu peluang kesembuhannya bisa dibilang lebih tinggi. Namun juga dari beberapa kasus dari yang diagnosis penyakit tersebut masih bisa dibilang mempunyai keterbatasan, yaitu baik dari segi biaya, waktu, dan maupun tingkat akurasi. Dengan seiring perkembangannya zaman, khususnya di terus dari klasifikasi kanker tersebut juga dapatin tingkat yang lebih tinggi dan akurat. Oleh karena itu, pada penelitian ini juga digunakan pendekatan deep learning dengan metode transfer learning yaitu FNCNet B0 yang dikombinasikan dengan fine tuning untuk membantu membedakan antara kanker tersebut termasuk ke dalam kanker yang jinak atau ke kanker yang ganas. Untuk untuk melanjutkannya, kami mendapatkan dataset yang berasal dari ICIC Archive yang dimana dataset tersebut salah satu sumber yang bisa dibilang kami dapat dari citra dermoskopi yang banyak digunakan dalam penelitian kanker kulit. Total dari dataset ini sebanyak 2069 citra yang terdiri dari 2 kelas yaitu jinak dan ganas. Untuk selanjutnya dilakukan visualisasi untuk melihat bagaimana distribusi pada data masing-masing kelas, serta menampilkan juga beberapa contoh citra. Dari visualisasi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan atau dapat diketahui perbandingan jumlah antara data antar kelas serta gambaran karakteristik citra yang digunakan itu sebagai apa. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode pemodelan yang telah kami lakukan. Jadi pada langkah pertama, eh, kita menginstal dan juga mengimport kebutuhan package dan juga library yang dibutuhkan pada model kali ini. Itu utamanya pada TensorFlow dan juga Keras. Lalu setelah kita mengimport semua package dan library, kita masuk ke dalam distribusi dataset. Jadi dataset yang kami gunakan seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi berisi 2 kelas yaitu Benningen dan Mallingan. Di sini terdapat satu distribusi yang dimana kelas Benningen itu memiliki data sebanyak 1030 data. Sedangkan Mallingan terdapat 1039 data. Setelah kita melihat distribusi ini, selanjutnya ialah contoh gambar dari kedua kedua kelas kanker ini. Yang bisa dilihat pada gambar di sana bahwa bentuk dari Benningen seperti itu dan juga Mallingan. Di sini Benningen sendiri merupakan lesi jinak, sedangkan untuk Mallingan merupakan lesi yang ganas. Setelah kita mengetahui contoh dari data tersebut, selanjutnya yaitu kita melakukan langkah split dataset dan juga preprocessing. Di sini kami membuat sebuah folder untuk training, validation, dan juga test.
Pada split dataset kali ini kami menggunakan rasio 70% untuk data training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk data testing. Data testing sendiri digunakan untuk melatih data training sendiri digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk memantau performa model selama proses pelatihan dan mencegah overfitting. Di akhir kode, kami juga melakukan verifikasi jumlah gambar di setiap folder untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau salah masuk. Setelah kita men-split dataset, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam section class weight. Tantangan umum dalam dataset medis adalah ketidakseimbangan data atau imbalance, di mana jumlah satu kelas bisa jauh lebih banyak dari kelas lainnya. Di sini kami menghitung weight atau berat bobot secara otomatis menggunakan fungsi compute class weight dari scikit-learn dengan metode balance. Cara kerjanya adalah semakin sedikit data suatu kelas, maka semakin besar bobot yang diberikan sehingga model dipaksa untuk lebih memperhatikan kelas tersebut. Jadi khusus untuk kelas malingan, kami menambahkan faktor malingan boost sebesar 1,5. Ini kami lakukan karena dalam konteks medis, false negatif, yaitu kondisi di mana kanker ganas tidak terdeteksi, jauh lebih berbahaya dibanding false positif. Bobot ini model diarahkan untuk lebih sensitif terhadap kasus malingan. Lalu setelah kita menghitung bobot, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan augmentasi data. Jadi pada langkah augmentasi data ini, karena jumlah data yang kami miliki ini terbatas, augmentasi ini berperan penting untuk memperkaya variasi dan training secara artifisial sehingga model tidak mudah overfitting. Di sini kami menggunakan image data generator dari modul keras dengan berbagai transformasi. Yang pertama yaitu ada rotasi, zoom, pergeseran horizontal dan vertikal, horizontal flip, brightness, channel shift, dan shear. Setelah kita mengaugmentasi data, selanjutnya yaitu masuk dalam pembentukan model. Pada bagian ini, kami menggunakan pendekatan transfer learning dengan backbone EfficientNet V0 yang merupakan salah satu arsitektur yang terbaik saat ini dalam hal keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi. Jadi EfficientNet V0 ini dimuat dengan bobot pre-train dari ImageNet, yaitu dataset besar yang berisi jutaan gambar dari ribuan teknik. Di sini di atas base model dari EfficientNet V0 ini kami menambahkan lapisan-lapisan berikut. Yang pertama yaitu ada global average pooling 2 dimensi. Yang kedua ada base normalization. Yang ketiga ada dense layer dengan neuron 256. Lalu yang keempat ada dropout 50%. Yang kelima ada dense layer dengan 128 neuron dengan aktivasi ReLU. Yang keenam ada dropout 40%. Dan yang terakhir yaitu satu neuron output dengan aktivasi sigmoid yang menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke phase 1 train head only, di mana pada phase 1 ini adalah feature extraction ataupun freeze, dan di tahap ini bagian utama model tersebut yang sudah kita lakukan sebelumnya hanya bagian akhir yang dilatih, dan tujuannya itu untuk memanfaatkan pengetahuan dari model yang sudah dilatih sebelumnya supaya model tidak belajar dari nol lagi dan menghindari kesalahan karena data tersebut. Dan di phase 1 kita memakai ePouch 15 sebanyak 15, dan di mana ePouch terbaiknya ada di ePouch 7. Dan selanjutnya pada phase 2 yaitu fase fine tuning, di mana fase ini adalah sebagian utama dari model tersebut dilatih ulang kembali agar model tersebut bisa memahami lebih banyak pola usus pada kanker kulit, dan di mana supaya hasil prediksi tersebut lebih akurat dan sesuai dengan data medis, karena mengingat ini adalah data medis, adalah data yang krusial untuk ditindak, maka diperlukan akurasi yang tepat ataupun akurasi yang tinggi.
Dan pada PES 2 kita memakai 30 EPOS, di mana EPOS tersebut lebih banyak dari EPOS sebelumnya, dan EPOS terbaik berhenti pada EPOS 4. Dan selanjutnya plot training history. Bisa dilihat pada grafik tersebut, terdapat 4 grafik, yaitu akurasi, loss, recall and precision, F1 score. Dan overall, model tersebut menunjukkan peningkatan performa yang baik selama training, di mana pada awal tersebut, pada garis putus-putus, akurasi meningkat dan loss tersebut menurun, yang menandakan bahwa model tersebut mulai belajar dengan baik. Setelah masuk pada fine tuning, performa menjadi lebih stabil dan dengan akurasi sekitar 86% sampai 88%. Dan selanjutnya, model tersebut tidak terlihat overfitting yang signifikan karena nilai grafik recall and precision pada grafik train and validation tersebut relatif dekat, walaupun terlihat sedikit adanya fluktuasi. Dan recall and precision tersebut sudah cukup seimbang karena menunjukkan model tersebut mendeteksi kanker ataupun maligan yang kanker keras dengan baik tanpa terlalu banyak kesalahan. Dan yang terakhir, grafik F1 score tersebut stabil pada angka 85 sampai 87 yang menandakan performa model tersebut konsisten dan ini seimbang antar kelasnya. Dan selanjutnya pada evaluasi model, di mana threshold yang paling optimal menunjukkan angka 0,35, dan tujuan dari threshold tersebut menyeimbangkan deteksi kanker dan ketepatan dari prediksi model, dan threshold tersebut memberikan hasil yang paling optimal antara recall and precision. Selanjutnya pada confusion matrix and classification report, di situ terdapat tiga visualisasi, yaitu confusion matrix, AUC score, dan precision recall curve, di mana dari sisi kurva nilai AUC dan ROC sebesar 93% dan dengan average precision 93% juga, yang mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki kemampuan klasifikasi yang baik dengan threshold sebelumnya yang paling optimal yaitu 0,35. Dan bisa dilihat pada keterangan di bawah, yang menghasilkan TP maligan terdeteksi dengan benar yaitu 137, dan TN Benningen yang benar adalah 133, yang berbanding terbalik dengan model yang salah prediksi yaitu FN dan FP sebesar 19 dan 22, yang mengindikasikan secara keseluruhan bahwa hasil ini, model tersebut sudah bekerja dengan cukup optimal dan mampu memberikan performa yang tinggi dan stabil dalam melakukan klasifikasi, dan dengan nilai akurasinya sebesar 86%. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk UI-nya sendiri, yakni kami menggunakan Streamlit. Pada tampilannya sendiri, pengguna akan ditampilkan untuk mengupload gambar. Nah, kita akan coba untuk seberapa baik model kami jika dites dengan gambar baru. Kita akan coba dengan mencari tahu gambar di internet. Nah, ada banyak sekali gambar di sini. Kita akan coba salah satunya, yakni pada gambar symptom of skin cancer. Dari gambar yang diupload tadi, model akan otomatis menyesuaikan nilai pixel, yakni 224 kali 224 pixel, dan akan memprediksi
dari gambar yang baru kita download tadi. Nah, hasil dari prediksinya terbukti bahwa gambar tadi mempunyai lesi kulit kanker ganas dan diharapkan untuk dikonfirmasi oleh tenaga medis. Jadi kami tidak otomatis melakukan diagnosa, tapi menyarankan untuk mengkonfirmasi ke tenaga medis. Selanjutnya, nilai dari confidence hasil prediksi yakni sebesar 55,3% dengan nilai threshold yang digunakan 0,38% dan hasil dari area yang diperhatikan oleh model sendiri yakni warna merah ataupun yang menunjukkan area yang paling berpengaruh terhadap keputusan prediksi model. Baik, jika kita lihat tampilan di sebelah kiri, kita dapat mengatur nilai threshold prediksi dari gambar yang kita download tadi dan nilai dari grade cam opacity-nya. Kita akan coba dengan nilai threshold optimal yang dari model training, yakni sebesar 0,35, maka tidak akan ada perubahan. Tapi jika kita melihat nilai threshold di bawah, nilai di bawah threshold yang akan mengarahkan ke benign, yakni kanker jinak, dan apabila kita meningkatkan akan mencapai recall dari kanker ganas. Kita akan coba ke nilai maksimal dari threshold prediksinya, maka akan menampilkan yang awalnya dideteksi dari kanker lesi ganas, model akan mendeteksi tidak ada tanda dari kanker ganas dan nilai confidence-nya pun ikut berubah. Nah, kita juga akan melakukan uji coba untuk nilai grade cam opacity-nya. Kita akan coba turunkan ke 0,40. Maka tampilan dari warna merah dan kuning yang menunjukkan area yang paling berpengaruh akan ikut berubah juga. Nah, di VI-nya sendiri kami menampilkan nilai metrik dari model sebagai performa hasil dari model training kami, yakni threshold yang disarankan yang paling optimal adalah 0,35 dan nilai dari AUC-ROC sebesar 0,93 sekian dan recall malignan sebesar 0,87 sekian dan event malignan sebesar 0,86 sekian serta event makro sebesar 0,86 sekian. Maka dapat disimpulkan penelitian yang kami lakukan berhasil mengembangkan model klasifikasi citra kulit yang berbasis dengan efisien net B0 dengan pendekatan transfer learning 2 fase, yakni strategi dari fine tuning dan pembobotan kelas Malignan Boost 1,5 yang terbukti efektif untuk meningkatkan sensitivitas deteksi pada lesi kanker kulit tanpa menurunkan presisinya secara signifikan sehingga sesuai dengan kebutuhan klinis. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.